Bapak, Ibu, Saudara-saudara, senang berjumpa kembali pada hari ini dengan renungan harian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami hari baru untuk kami memulai aktivitas. Bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 1-4. Firman Tuhan berkata, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang-orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tema renungan kita adalah kendala pemberitaan Injil menjadi 5.000 orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami interupsi pada saat Anda sedang menyampaikan sesuatu di depan banyak orang? Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak yang melihat apa yang sudah dilakukan kepada orang lumpuh. Mereka sedang berbicara, imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Kita lihat di ayat 2. Karena isi pengajaran Petrus dan Yohanes tentang Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bacaan kita jelas sekali. Kendala yang dihadapi Petrus dan Yohanes dari pertama, para imam yang mempunyai pengaruh khusus dan sering merupakan kerabat dekat imam besar. Kedua, kepala pengawal bait Allah yang adalah pemimpin para pengawal yang ditempatkan di sekitar bait Allah untuk menjaga ketertiban. Dan ketiga, orang-orang Saduki, anggota dari satu sekte agama Yahudi yang kecil namun berkuasa. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Mereka adalah para pemimpin agama yang kemungkinan memperoleh keuntungan finansial karena kerjasama dengan orang Romawi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes dalam teks sedang berbicara kepada orang-orang itu pada pertemuan ibadah doa di sore hari. Orang-orang Saduki dengan cepat masuk untuk mengadakan penyelidikan. Oleh karena mereka tidak percaya akan kebangkitan, dapat dimengerti mereka merasa terganggu dengan perkataan dan pengajaran mereka. Petrus dan Yohanes menyanggah salah satu dasar kepercayaan mereka dan dengan demikian mengancam otoritas mereka sebagai guru agama. Sekalipun bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi, orang-orang Saduki memiliki kuasa yang nyaris tidak terbatasi atas wilayah sekitar bait Allah. Karena itu mereka bisa menahan Petrus dan Yohanes karena alasan mengajarkan yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari bacaan kita hari ini. Ternyata memberitakan Injil dapat menyebabkan kita masuk penjara seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tapi kita dapat menanggung resiko tersebut waktu berusaha memenangkan orang lain bagi Kristus. Dapat saja terjadi seperti yang dialami Petrus dan Yohanes, bahwa selama di dalam penjara, pada akhirnya orang percaya pada Kristus mencapai 5.000 laki-laki. Resiko yang kita hadapi ketika bersaksi berupa penolakan, penganiayaan, fitnah, dipenjara bahkan kematian. Sadarilah bahwa bagi Allah jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat, 5.000
orang laki-laki percaya kepada Yesus karena mendengar pemberitaan Injil Petrus dan Yohanes. Saudara, mari kita memuji Tuhan. NKB 128 bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap, ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi juga akan menjaga Bapak Ibu Saudara yang terus memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk terus memberitakan Injil. Walaupun kami menghadapi berbagai tantangan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.